Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3957 sampai bab 3960. Makhluk roh itu buru-buru menghentikan teriakannya dan menatap Ye Junlin dengan sedih, terlihat lucu dan menggemaskan. Benar, kita manusia punya pepatah bahwa laki-laki tidak boleh mudah menangis. Kamu hanya laki-laki, bagaimana kamu bisa menangis begitu saja? Ye Junlin terus berkhotbah. Makhluk roh mendengarkan ajaran dengan cermat, dengan ekspresi yang tulus, karena takut membuat marah Ye Junlin dan kemudian dipukuli. Itu benar-benar menakutkan. Pertarungan barusan benar-benar ditekan, dan makhluk roh bisa merasakan bahwa Ye Junlin tidak mencoba yang terbaik dari awal sampai akhir. Jika orang ini benar-benar membunuhnya, makhluk roh ini pasti sudah lama mati. Makhluk roh itu berpikir dalam hati. Ye Junlin melanjutkan, apakah kamu yakin? Makhluk roh itu mengangguk, ikuti aku mulai sekarang, oke? Makhluk roh itu berpikir sejenak, tapi ketika dia merasakan mata Ye Junlin berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Makhluk roh itu mau tidak mau memberinya tatapan yang mengatakan, aku percaya padamu, kamu adalah orang tua yang jahat. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Itu tidak masalah. Aku selalu meyakinkan orang dengan alasan. Ayo, aku akan menjelaskan yang sebenarnya kepadamu. Ye Junlin mengepalkan tinjunya saat dia berbicara. Tubuh makhluk roh itu bergetar, dan ia buru-buru mengusap kepala besarnya ke dada Ye Junlin, berpura-pura menjadi bayi yang baik. Ye Junlin mengangguk puas dan berkata, sepertinya kamu juga makhluk roh yang berakal sehat. Makhluk roh itu menoleh dan diam-diam memutar matanya, dan tidak bisa menahan cibiran. Makhluk roh ini hanya takut pada tinjumu dan tidak ada hubungannya dengan bersikap masuk akal. Aku akan memanggilmu Lei Qilin mulai sekarang. Bagaimana? Apakah ini nama yang bagus? Ye Junlin bertanya sambil menepuk kepala makhluk roh itu dengan lembut. Makhluk roh itu berbalik dan mengangguk dengan tulus. Nama ini memang nama yang bagus. Kalian berdua datang ke sini dan menyapa pasangan baru kalian. Ye Junlin melambai kepada Gong Sun Yueying dan kedua gadis itu. Kedua wanita itu terbangun dari mimpi. Mereka mengira Ye Junlin telah terbunuh, dan kemudian giliran mereka. Akibatnya, plotnya menjadi lebih buruk. Ye Junlin bertindak sekejam harimau dan benar-benar menerima Qilin sebagai adiknya. Xiao Lei, keduanya juga pengikutku. Kamu tidak diperbolehkan menyerang mereka. Ye Junlin memperingatkan. Lei Qilin memandang ke arah Murong Kingsway dan yang lainnya dengan jijik, lalu mengangguk dengan serius dan berkata pada dirinya sendiri, berikan wajah pada Fis. Sebagai makhluk spiritual tingkat tinggi, Lei Qilin mengikuti hukum menghormati yang kuat. Meskipun Ye Junlin mengaguminya, orang lain belum melihatnya secara langsung. Jika kamu tidak menyembunyikan petir di tubuhmu, cepat atau lambat kamu akan melukai orang lain. Baiklah, izinkan aku membuatkanmu pakaian perang. Pria Stride bisa menggunakannya untuk menutupi ketajaman petir, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Berikan perhatian khusus kepada adik laki-laki yang baru direkrut Ye Junlin. Semua keterampilan Lei Qilin telah dieksplorasi selama proses pengajaran tadi. Sisik guntur unicorn diisi dan dapat melepaskan kekuatan petir pada tingkat guntur langit 9 warna. Nyala api dapat dimuntahkan dari mulut, dan panasnya sebanding dengan panasnya api urat bumi di bawah kolam yang dingin. Sedangkan untuk keempat kukunya,
Mereka dapat mengeluarkan udara yang sangat dingin, dan bahkan mengumpulkan udara dingin yang paling murni di kolam yang dingin. Agaknya inilah alasan mengapa Lei Qilin telah tinggal di lembah pemakaman naga selama bertahun-tahun, sehingga terintegrasi dengan semua fitur utama tempat ini. Jika tidak, Lei Qilin akan menjadi sasaran 3 kekuatan Tian Lei, Dimai, dan Hantan. Namun, ketiga keterampilan ini adalah kebutuhan untuk menempa senjata ajaib yang tiada taraf. Oleh karena itu, selama Lei Qilin dapat ditundukkan, pada dasarnya itu setara dengan membawa tungku tempa bergerak. Jadi di masa depan, selama bahan mentahnya cukup dan Lei Qilin membantu menghasilkannya, Anda bisa menempa senjata ajaib tiada taraf kapan saja dan di mana saja. Setelah menenangkan Lei Qilin, Ye Junlin terus menempa senjata ajaib dan sepatu bot cepat. Tentu saja, ada satu tugas lagi sekarang, yaitu membantu Lei Qilin membuat pakaian perang terbaik. Senjata ilahi yang tiada taranya ditempa satu demi satu, dan penglihatan tentang langit dan bumi di lembah pemakaman naga menjadi semakin intens. Informan kamar dagang Taiyi di luar secara alami menemukan anomali tersebut, tetapi mereka takut akan guntur dan tidak berani memasuki lembah pemakaman naga untuk menyelidikinya. Belakangan, orang-orang kuat dari kamar dagang Taiyi mengetahui dari para pemburu hadiah bahwa Yun Zhou dari kamar dagang Zijin memasuki lembah pemakaman naga. Mata-mata itu segera mengirimkan berita itu kembali ke kota Longyang. Di aula pertemuan kamar dagang Taiyi, Wei Suyang duduk di tengah. Apa pendapatmu tentang ini? Wei Suyang mengumumkan berita tersebut dari informannya. Presiden, tampaknya perahu awan kamar dagang Zijin hilang di lembah naga terkubur, yang juga menjelaskan mengapa tidak ada eyeliners yang menemukannya. Selain itu, fenomena aneh langit dan bumi sering muncul di area inti lembah naga terkubur. Jelas sekali, sesuatu yang menakjubkan telah muncul. Ya, ini adalah satu-satunya cara untuk menarik perhatian kamar dagang Zijin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke wilayah kita meskipun dia jauh? Ye Junlin mungkin masih hidup. Mungkin dia menemukan harta karun yang mengejutkan. Ketika spekulasi ini keluar, adegan itu langsung menjadi gempar. Tentu saja, ada juga yang keberatan. Bagaimanapun, penguasa Istana Api Ilahi Matahari dan Bulanlah yang mengumumkan berita kematian Ye Junlin. Wei Suyang mengerutkan kening dalam-dalam dan jelas-jelas serius mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Ye Junlin masih hidup, itu akan menjadi rejeki nomplok bagi kamar dagang Taiyi. Tanpa basa-basi lagi, silakan ikuti saya ke lembah naga terkubur untuk menyelidiki kebenarannya. Ini mungkin kesempatan bagus bagi kamar dagang Taiyi kita untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Wei Suyang segera mengambil keputusan, dan para pejabat senior kamar dagang Taiyi setuju. Mereka semua adalah veteran yang telah ada selama bertahun-tahun, dan mereka tentu tahu apa manfaat Ye Junlin bagi kamar dagang Taiyi jika dia bisa keluar hidup-hidup. Kali ini kamar dagang Taiyi di kota Longyang keluar dengan seluruh elitnya. Wei Suyang secara pribadi memimpin tim dan naik perahu awan untuk bergegas ke pinggiran lembah pemakaman naga. Setelah sampai di tempat tujuan, para informan yang bertugas melakukan eksplorasi periferal pun bergegas menghampiri. Ledakan, klik, ada kilat dan guntur terus-menerus di dalam lembah pemakaman naga. Terutama langit yang dipenuhi sinar cahaya, seolah-olah gerbang surga telah terbuka di langit dan dewa telah turun ke dunia. Wei Suyang langsung terkejut dan tercengang melihat pemandangan ini. Dia telah melihat banyak hal besar di dunia,
tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan. Eksekutif lain dari Kamar Dagang Taiyi juga mengungkapkan kekaguman mereka dan menyatakan bahwa perjalanan ini bermanfaat. Pasti ada harta karun langka di area inti lembah pemakaman naga. Tebakan Presiden benar. Orang-orang dari Kamar Dagang Zijin pasti tertarik dengan harta karun berkualitas tinggi di sini. Seberapa besar kemungkinan kelangsungan hidup Ye Junlin? Guntur di sini sangat menakutkan. Ditambah lagi ada banyak Zijin Kamar Dagang. Tuan, saya khawatir tidak ada peluang untuk bisa keluar hidup-hidup. Belum tentu demikian. Selama Ye Junlin bisa menahan pemboman guntur langit terkuat, dia mungkin tidak akan mampu menahannya, menangkan kesempatan. Jika Ye Junlin selamat, itu akan menjadi Kamar Dagang Taiyi kami. Sebagai sekutu terbaik kami, jika Anda dapat mengambil sepotong kue, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan masih belum ada jejak Ye Junlin di antara pejabat senior Kamar Dagang Taiyi. Jadi seseorang menyarankan Wei Suyang untuk mengungsi, akan membuang-buang sumber daya jika banyak orang menunggu di sini. Presiden, ayo mundur. Tidak ada yang bisa bertahan 3 hari dalam lingkungan yang keras seperti ini. Dihadapkan pada bujukan tulus dari para pemimpin tertinggi dalam pertemuan tersebut, Wei Suyang tetap bergeming. Kita tunggu saja di sini selama sebulan. Jika saat itu belum ada kabar, kita semua akan mengungsi. Wei Suyang mengambil keputusan, dan yang lain hanya bisa mematuhi perintah secara diam-diam. Tetapi orang-orang itu merasa harapan Ye Junlin untuk bertahan hidup semakin tipis. Waktu berlalu, dan para pemimpin tertinggi Kamar Dagang Emas Ungu di kota Wandao juga sedang menunggu kabar. Mereka menunggu dengan penuh harap sampai Tetua Agung dan yang lainnya kembali dengan membawa barang bawaan mereka. Namun, Penatua Tian dan yang lainnya belum kembali setelah beberapa hari berturut-turut, yang membuat semua orang merasa sedikit panik. Bahkan Huang Fu Hongsheng memiliki beberapa firasat buruk, tetapi berita datang dari senjata ajaib komunikasi setiap hari, yang memberinya sedikit ketenangan pikiran. Sisi lain, dalam sebulan terakhir, Gong Qianqiu juga mengkonsolidasikan posisinya di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Terutama setelah dengan mudah memenangkan turnamen pemilihan orang suci melawan lawan yang kalah jumlah, dia dianggap sangat serius oleh pejabat senior Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Ditambah dengan fakta bahwa Gong Qianqiu sangat serba bisa, dia bahkan mendapat dukungan dari Situ Wanli, penguasa Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Karena itu, Gong Qianqiu memperoleh banyak sumber pelatihan dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Untuk sepenuhnya mengubah Gong Qianqiu menjadi orang kepercayaan, Situ Wanli bahkan secara langsung memerintahkan agar urat naga kecil diberikan kepada Gong Qianqiu untuk melahapnya dan meningkatkan kekuatannya. Banyak orang berkuasa dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan juga menghabiskan uang mereka untuk mengajar dan mewariskan banyak teknik kepada Gong Qianqiu. Untuk sementara waktu, Gong Qianqiu dianggap sebagai penerus masa depan, yang menyebabkan pengaruh Gong Qianqiu meningkat pesat. Pada saat yang sama, Putra Suci Ketujuh tidak menganggur, menjelajahi urat naga dan materi surgawi serta harta duniawi untuk Gong Qianqiu. Dengan berkah sumber daya pelatihan dari kedua aspek, kekuatan Gong Qianqiu telah meningkat pesat lagi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kekuatan Gong Sun Yueying sebelumnya, atau bahkan lebih kuat. Melalui upaya semua pihak selama periode ini, Gong Qianqiu juga sepenuhnya mengendalikan seluruh sekte ilahi Taixu.
Yin Sui Jian pada dasarnya telah dikesampingkan sepenuhnya, dan banyak posisi penting dalam sekte tersebut telah diambil alih oleh bawahan dekat Gong Qianqiu. Situasi ini memberi Gong Qianqiu rasa pencapaian yang luar biasa, tetapi di depan orang-orang kuat dari Istana Api Dewa Bulan Matahari, Gong Qianqiu berperilaku sangat rendah hati. "Qianqiu, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Batas atas kultivasimu beberapa kali lebih kuat dari milik Yue Ying," kata Situ Wanli dengan gembira. Gong Qianqiu berkata dengan hormat, "Ini semua karena ajaran hati-hati dari kepala istana dan para tetua. Qianqiu pasti akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya." Situ Wanli sangat puas dengan sikap Gong Qianqiu dan diam-diam mengatakan bahwa usahanya baru-baru ini tidak sia-sia. "Sebelumnya, saya merasa kasihan atas kematian Gong Sun Yue Ying di lembah pemakaman naga. Tetapi sekarang saya melihat batas kultivasi Gong Qianqiu lebih tinggi, dan saya akhirnya merasa lega. Setelah kekuatanmu meningkat lagi, aku akan mengambil kursi belakang, dan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan dapat diserahkan kepadamu untuk dikelola." Situ Wanli terus menggambar kue, jauh di lubuk hatinya dia masih ingin mengamati dan membuat keputusan. Semua penekanan dan pengajaran keterampilan sebelumnya sepenuhnya dimaksudkan untuk menjaga Gong Qianqiu untuk digunakan sendiri. "Terima kasih, Tuan Istana, atas kultivasi Anda." Gong Qianqiu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tuan Istana, saya ingin merekomendasikan diri saya sendiri untuk menyelidiki secara menyeluruh kekuatan yang berhubungan dengan gangster dan membalaskan dendam rekan-rekan saya yang telah meninggal." Pemikiran Gong Qianqiu sangat jernih. Jika Anda ingin sepenuhnya menstabilkan posisi Anda di Istana Api Ilahi Bulan Matahari, selain memenangkan dukungan banyak pejabat tingkat tinggi, Anda juga harus memberikan kontribusi nyata kepada sekte tersebut. Insiden gangster tersebut menyebabkan keributan. Istana Api Ilahi Sun Moon dan Akademi Api Ilahi Sun Moon menderita banyak korban, dan semua orang menahan bau mulut. Meskipun para gangster sekarang sudah mati di lembah pemakaman naga, mereka tidak dibunuh oleh pejabat senior itu sendiri, dan kebencian di hati mereka belum sepenuhnya hilang. Jika dia berhasil menyelidiki kaki tangan gangster tersebut, posisinya akan lebih stabil. Situ Wanli merenung sejenak dan berkata, "Karena Anda memiliki niat ini, saya setuju, Anda dapat melanjutkan dan melakukannya, dan Anda harus mencari tahu semua kaki tangan gangster itu." Ya, selanjutnya, Gong Qianqiu mulai menyelidiki kaki tangan para gangster dengan sepenuh hati, dan segera menemukan banyak petunjuk. Faktanya, fakta bahwa Gong Qianqiu mampu mendeteksi petunjuk terkait gangster dengan begitu cepat sepenuhnya disebabkan oleh perkembangan pesat kekuatan orang kepercayaannya. Di antara mereka adalah sekelompok tentara tewas yang dipimpin oleh Du Gu Xiao dan Xuan Ming. Tempat di mana para gangster dari Departemen Investigasi Kota Longyang akhirnya masuk adalah Kamar Dagang Taiyi. Meskipun pejabat senior di Kamar Dagang Taiyi sangat merahasiakan identitas Ye Junlin dan lainnya, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Selain itu, Ye Junlin hampir mengalami konflik dengan orang-orang kuat di Kamar Dagang Taiyi. Dan ada banyak orang kuat dari sekte yang menonton pertunjukan tersebut. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi orang dalam dari mereka. Apalagi jika diiming-imingi dengan keuntungan yang tinggi, akan lebih mudah lagi. Jadi Du Gu Xiao segera mengetahui bahwa wanita lain yang mengikuti gangster itu adalah Murong Kingsui. Setelah Gong Qianqiu mengetahui berita tersebut, dia segera menghubungi Sekte Ilahi Xingyu, yang merupakan sekte terakhir yang tiba sebelum para Master Akademi Api Ilahi Sun Moon menghilang.
Jadi Gong Qianqiu memfokuskan penyelidikannya pada sekte ilahi Xingyu. Jika itu terjadi di masa lalu, Gong Qianqiu mungkin akan kembali tanpa hasil. Namun, saat berita kematian Ye Junlin di lembah pemakaman naga terus menyebar di sekte ilahi Xingyu, dua suara secara bertahap muncul di dalam sekte tersebut mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun Murong Wanxing mencoba yang terbaik untuk menekan dan menghiburnya, pada akhirnya dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Pada akhirnya, orang-orang Gong Qianqiu menemukan informasi paling penting. Sekte ilahi Xingyu telah diduduki oleh bandit kejam. Gong Qianqiu segera memberitahu Situ Wanli tentang berita tersebut. Bentak, Situ Wanli membanting meja, dan meja yang terbuat dari batu kecubung yang terkenal keras itu pecah berkeping-keping. Brengsek, sekte ilahi Xingyu yang berani membantu para tiran, aku akan menghancurkan mereka. Situ Wanli meraung dengan marah. Saya tercekik sejak saya mengerahkan banyak sekte untuk menangkap para gangster, tetapi gagal. Dan sekarang saya akhirnya memiliki jalan keluar. Tuan Istana, harap tenang. Bagaimana Anda bisa membunuh ayam dengan pisau daging? Qianqiu bersedia memimpin semua elit untuk melenyapkan para gangster. Situ Wanli merenung sejenak sebelum menyetujuinya, dan berkata dengan sangat lega, Qianqiu, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Ketika kamu kembali dengan penuh kemenangan setelah memusnahkan sekte ilahi Xingyu, aku secara pribadi akan merayakan kesuksesanmu. Bulan untuk menyelidiki dan menangani situasi seperti itu. Situ Wanli sangat terkejut dengan informasi penting tersebut, dan pada saat yang sama dia lebih menghargai Gong Qianqiu. Yakinlah, Tuan, Qianqiu pasti akan memenuhi harapan. Setelah Gong Qianqiu mengatakan ini, dia segera mengumpulkan banyak orang kuat untuk bersiap menyerang sekte ilahi Xingyu Istana Api Ilahi Bulan. Sisi lain, berita itu juga diterima di dalam sekte ilahi Xingyu. Di aula pertemuan, suasananya sangat membosankan, dan ada keheningan yang mematikan, seperti ketenangan terakhir sebelum badai. Murong Wanxing duduk di tengah. Ekspresinya sangat jelek. Master Sekte, Anda menolak untuk mendengarkan bujukan sebelumnya. Lebih baik sekarang, sudah terlambat untuk pergi ke Istana Api Ilahi Bulan Matahari untuk meminta keringanan hukuman. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun orang yang menyerang Sekte Ilahi Xingyu ini waktunya bukan Situ Wanli, dikatakan bahwa dia adalah orang suci terpilih terakhir untuk memimpin tim. Saya mendengar bahwa orang suci baru itu sangat berbakat. Dia dengan mudah memenangkan persidangan dengan lawan yang kalah jumlah. Kekuatannya sama kuatnya Gong Sun Yueying, ditambah Sun. Dengan restu dari penguasa Istana Api Dewa Bulan, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang berbicara, dan wajah para pejabat senior tidak dapat menyembunyikan kepanikan mereka. Murong Wanxing sangat kesal dengan pertengkaran itu, sehingga dia tahu betul bahwa begitu Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan menyerang, sekte ilahi Xingyu pasti akan mati. Jika kau bertanya padaku, itu semua salah Ye Junlin. Kita semua menghentikannya pada awalnya, tapi dia bersikeras untuk memusnahkan semua orang di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Sekarang dia hanya menamparkan pantatnya dan pergi, lalu bertanya kami untuk membereskan kekacauan itu. Benar-benar penuh kebencian. Benar, Ye Junlin adalah bintang sapu. Setelah menyebabkan bencana besar, dia menghilang dan meminta kami membayarnya. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan menuduh Ye Junlin. Bersambung.